selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih, yang selalu setia menyaksikan Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dan untuk mendengarkan firman Tuhan memulai hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, syukur kami naikkan kepadamu atas kebaikan-Mu yang terus boleh kami terima, kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini pun kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Kami rindu disapa oleh firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami mampu memahami firman-Mu. Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang keempat. Kami bacakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Surat Rasul Paulus ini diawali dengan pengucapan syukur. Setiap kita yang mengikuti sapaan teduh ini, tentu kita pernah bahkan setiap hari mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh mengucap syukur karena kita menerima berkat, karena kita mengalami kesembuhan, karena kita mengalami promosi, karena kita berulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Banyak hal yang bisa kita syukuri, banyak hal yang membuat kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Rasul Paulus mengucap syukur dalam banyak hal, tetapi di sini Rasul Paulus bersyukur karena jemaat yang ia layani, yaitu jemaat di kota Korintus. Dia bersyukur kepada Tuhan karena iman jemaat bertumbuh. Rasa syukur Paulus bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari iman orang lain yang bertumbuh. Bapak Ibu, apa yang sebenarnya Rasul Paulus syukuri? Yaitu jemaat Korintus yang hidup dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan dalam suratnya ini ada pemilihan kata yang begitu cerdas, yang mengandung juga pengajaran bahwa pemilihan kata kasih karunia Allah yang dianugerahkannya. Kita mengerti apa itu kasih karunia Allah. Apa itu anugerah? Anugerah itu diberikan kepada yang tidak layak. Karena kalau seseorang layak menerima sesuatu, itu namanya hak. Kalau seseorang menerima sesuatu hasil usaha atau hasil kerjanya, itu namanya upah. Tetapi ketika sebenarnya tidak layak diterima, namun diberikan, itulah anugerah. Itulah kasih karunia Allah yang merupakan anugerah. Jadi anugerah Tuhan itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita terima, tapi Tuhan tetap berikan melalui dan di dalam Yesus Kristus keselamatan itu. Inilah sumber syukur Rasul Paulus. Dan pengucapan syukur ini adalah pengucapan yang tulus, dari hati, bukan formalitas, bukan supaya ada pembuka surat, tetapi benar-benar dari hati dan ada konsistensi, senantiasa bersyukur. Sekalipun kalau kita baca untuk bagian-bagian pasal selanjutnya dalam suratnya, ternyata Rasul Paulus banyak juga menemukan persoalan dalam jemaat. Rasul Paulus juga pernah ditolak oleh jemaat, tetapi Rasul Paulus memilih untuk melihat kepada yang bisa dia syukuri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, yang ditekankan Rasul Paulus dalam pasal-pasal selanjutnya itu juga memberikan pengertian kepada jemaat di Korintus pada waktu itu bahwa karunia-karunia roh itu bukan untuk dipersaingkan. Karunia-karunia roh itu adalah anugerah yang harus dipakaikan hanya untuk Tuhan saja. Maka pesan atau renungan pada sapaan teduh di pagi hari ini, kita diajak untuk lebih lagi belajar bersyukur. Kita diajak untuk memahami bahwa setiap hal baik dalam kehidupan kita itu adalah pemberian Allah. Walaupun itu hal sederhana, tapi selalu tepat sesuai kebutuhan kita, sesuai waktu yang kita perlukan, dan itulah yang membuat kita harus senantiasa terus bersyukur. Yang membuat kita sulit bersyukur adalah terkadang kita punya prinsip memang seharusnya begitu, sehingga itu menghalangi kita untuk bersyukur. Ya, anak-anak yang masih bisa merasakan pendidikan yang masih disupport oleh orang tua, bersyukurlah tentang itu.
pekerjaan yang masih kita punya, lalu kita bekerja menerima hasil atau gaji kita, kita bersyukur. Kita melakukan pelayanan, kita juga bersyukur. Jangan selalu berprinsip harusnya memang seperti itu. Seperti ketika kita makan di sebuah tempat, kemudian sesuai dengan pesanan kita yang akan kita bayar nantinya, pesanan kita diantar, karena kita berpikir bahwa memang seharusnya pesanan saya diantar, sehingga kita tidak bersyukur. Selama kita masih punya prinsip memang sudah seharusnya demikian, kita akan sulit mengucap syukur. Maka kita punya prinsip yang berbeda terhadap Tuhan. Kenapa kita harus tetap mengucap syukur? Karena yang Tuhan berikan itu bukan karena kita layak. Yang Tuhan berikan seringkali seharusnya tidak layak kita terima, karena kita manusia berdosa. Semua yang kita terima itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, bersyukurlah. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu yang masih boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak menormalisasi semuanya itu, tetapi kami masih mau melihat semua itu sebagai kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami, sehingga kami terus boleh mengucap syukur dalam segala pemberian Tuhan yang kami sudah terima. Tuhan, pada pagi hari ini pun kami bersatu hati untuk berdoa bagi GBK Perunggun Samarinda, Perpulungan Sangatta, dan Pos PI di Kota Bontang. Tuhan kiranya memberkati pelayanan pendeta, vikaris, pertua, diaken yang ada di Samarinda, Sangatta, dan Kota Bontang. Tuhan memampukan, Tuhan menolong, berikan kesehatan, berikan hati yang selalu rindu dan setia untuk melayani. Dan biarlah semua jemaat Tuhan dalam segala kerinduan mereka, Tuhan yang mendengarkan tentang usaha saat ini membangun gereja di Sangatta dan juga proses pembangunan dan perizinan gereja di Samarinda. Tuhan, kami mohon Tuhan tetap campur tangan, Tuhan yang beracara, Tuhan yang menolong agar semua dapat berjalan dengan baik. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Pada hari ini pun kami siap melakukan segala aktivitas kami juga siap melihat segala sesuatu kebaikan-kebaikan Tuhan yang bisa kami syukuri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.